Dimilai mawon riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wonten dinten menika saged ngaos malih tafsir Jalalain, tafsir surat Al-Kahfi. Sakmenika kula menjelaskan lanjutanipun kisah Ashabul Kahfi. Dengan mestine penasaran puyuh iku lan apa? Ada apa dengan puyuh burung gemek? Saya pernah di Kalimantan, saya pikir ada makanannya jual makanan burung punai. Wah, ini makanan enak burung punai. Ternyata setelah saya beli makanan di tengah-tengah perjalanan jalan Trans Kalimantan, nggak taunya burung punai itu ya burung gemek dan Jawa. Ya Allah, jadi antara Balikpapan sama Banjarmasin di tengah-tengah hutan ada rumah makan jual burung punai, nasi burung punai. Ternyata setelah saya beli burung puyuh. Ada apa dengan burung puyuh? Sampai pendeta-pendeta Yahudi bertanya. Dulu ketika Bani Israel dikasih Allah nikmat berupa tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, selalu mengeluh, jari mangan kok gak tahu enak, mangan kok penyet-penyetan, lalapan kan gitu. Ya. Terus Allah menurunkan manna dan salwa. Ngertos manna dan salwa? Makanya lek ada putu jejeno salwa, salwa niku burung puyuh alias gemak. Akhirnya ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun, terus kelaparan, akhirnya Allah menurunkan manna dan salwa untuk dinikmati pasukannya Nabi Musa. Nah, ternyata pekerjaannya burung puyuh itu setiap saat adalah bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, halaman 21. Wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima taf'alun. Nah, ini. Jadi burung-burung itu yang ada di langit, yang ada di udara, yang ada di daratan, itu semuanya pekerjaannya adalah bertasbih kepada Allah. Nah, kisah itu ditanyakan oleh pendeta Yahudi karena orang-orang Yahudi dulu mengeluh makan tidak pernah menggunakan daging, tidak pernah lezat, katanya dengan tumbuh-tumbuhan. Padahal yang menyehatkan tubuh manusia adalah tumbuh-tumbuhan seperti makannya orang Jawa. Orang Jawa itu sayur asem, okay, makannya nasi pecel, lauknya peyek. Dadare dadar jagung, mana ada gizinya. Satu jenis makanan tumbuh-tumbuhan diolah menjadi beberapa macam dan namanya berganti-ganti, tapi hakikatnya sama. Ada jagung, ya peyek ya dari beras. Terus sayurnya sayur asem, ada jagungnya lagi. Nah, makanya terus akhirnya kalau orang Jawa tidak pernah protes dikasih nikmat seperti itu. Kalau orang Bani Israel protes kepada Allah, akhirnya diturunkan manna dan salwa sebagai hidangan yang paling lezat.
Jadi hidangan burung puyuh paling lezat. Terus yang kedua, ada apa dengan ayam jago? Halaman 41. Nanti sisanya jenengan baca di rumah. Ayam jago ketika berkokok, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahati fas'alullaha min fadli." Apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah dan berdoalah. Halaman 41. Jadi kalau ada jago keluruk atau berkokok, itu tanda ada malaikat sedang berada di sekitarnya jago atau di tempat di mana jago itu berada. Ya, maka jenengan oleh Nabi dianjurkan untuk berdoa. Terus ada jago sore-sore berkokok. Nah, ini yang orang Jawa ada mitosnya, kalau sore-sore ada jago berkokok, berarti tetangganya yang janda sedang hamil. Ono rondo meteng, bahasa Jawanya kan gitu. Itu kan mitosnya. Nif, tolong dikaji. Ditutup ya. Jadi ayam jantan memiliki keistimewaan tidak dimiliki binatang lain. Makanya kita diharamkan mengadu ayam. Sabung ayam diharamkan, okay? Karena ayam itu memiliki keistimewaan. Maka ayam yang putih mulus lebih istimewa dari ayam yang lain. Makanya jenengan kalau tirakat nyembelihnya ayam putih mulus. Itu. Jadi sekarang sudah tahu bahwa ayam memiliki keistimewaan dan Nabi memerintahkan untuk tidak menyakiti ayam, terutama ayam jago. Karena ayam bisa memberi tanda kepada kita jam berapa sekarang, jam 3, jam 1, malam, subuh, itu ayam selalu berkokok memberikan tanda-tanda. Akhirnya sayapnya dikibas-kibaskan itu karena tahu tuannya yang sedang tidur tidak segera bangun, bangkong. Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi tentang keistimewaan ayam. Nah, di dunia modern karena ada hadis Nabi, ilmuwan Amerika meneliti apakah benar mata ayam itu bisa melihat malaikat. Ternyata memang Allah menciptakan mata ayam itu sendiri dengan bentuk tersendiri sehingga bisa melihat sesuatu yang gaib yang manusia tidak bisa melihat. Yaitu penelitian ilmuwan-ilmuwan di Amerika setelah mendengarkan hadisnya Nabi. Tapi kalau jenengan ada hadis langsung mantu-mantu percaya. Kalau orang Amerika khususnya keturunan Yahudi tidak percaya, diteliti. Nah. Jadi kita mengambil pelajaran dari ayam jago. Nanti yang lain-lainnya jenengan baca di situ tentang ayam jago. Jadi ayam jago pun juga bisa memberikan isyarat kepada penghuni rumah. Kalau di depan rumah nenek moyang kita dulu kan pasti ada ayamnya. Ayam jago tapi ayam bangkok dikasih sangkar yang bagus, maka ketika ayamnya sedang berkokok, yang punya rumah berdoa minta anugerah kepada Allah karena rumahnya dikunjungi oleh malaikat. Yang berikutnya apa yang dikatakan oleh kuda di saat sedang meringkik. Ketika ada kuda ngeringi ya bahasa Jawanya, berarti kuda sedang melihat setan atau iblis sedang berjalan di sekitarnya atau di mana tempat kuda itu berada. Disitulah ketika kuda sedang meringik, berarti kuda itu melihat setan atau iblis. Dari Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada kita kalau sedang ada kuda meringik, entah itu di siang bolong atau di malam hari, berdoalah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu. Satu ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, halaman 44, ya, dengan para sahabat, terus ada yang mengetuk-ngetuk pintu dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum wahai hadirin sekalian. Nabi Muhammad mengatakan, salam
adalah dari Allah, bukan dari kamu. Tahukah kalian siapa dia? Para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ternyata dia adalah raja di raja iblis. Raja di raja iblis ini diperintahkan oleh malaikat untuk mendatangi Nabi karena diperintahkan Allah untuk mendatangi Nabi, dan diperintahkan juga untuk berkata yang jujur apabila Nabi bertanya. Nah, Nabi bertanya. Pertanyaan Nabi begini. Rasulullah lalu berkata, ini di halaman 45, siapa yang memaksamu? Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan menjadikan dirimu debu yang ditiup angin. Ini kata iblis. Jadi ada kisahnya kuda. Terus setelah itu Nabi dikunjungi oleh raja di raja iblis. Oleh karena itu aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada suatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Ini yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi kepada Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa orang yang dibenci iblis? Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci? Iblis segera menjawab, kamu. Jadi yang dimaksud adalah Nabi adalah orang yang paling dibenci. Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Siapa selanjutnya? Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pemuda masih muda, giat beribadah, rajin mengaji, itu yang paling dibenci oleh iblis. Lalu siapa lagi? Orang alim dan warok. Yang dimaksud alim dan warok, orang yang suka mengkaji ilmu tasawuf, ini yang paling dibenci iblis. Karena orang yang paling tahu rahasianya iblis adalah orang-orang ahli tasawuf. Kata-kata warok adanya di ilmu tasawuf. Lalu siapa? Orang yang selalu bersuci, wudu, batal wudu lagi, ini paling dibenci oleh iblis. Siapa lagi? Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluh kesulitannya kepada orang lain. Tapi orang fakir sekarang mengeluhnya di medsos. Saya tidak dapat sumbangan beras. Duh, beras kemana kau? Oke, ini orang fakir zaman sekarang tidak mengeluh kepada Allah, tapi mengeluhnya di medsos. Nah, wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Selanjutnya siapa? Orang kaya yang pandai bersyukur. Ini yang paling dibenci oleh iblis. Apa tanda kesyukurannya? Yang mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Kalau panjenengan merasa sebagai mukmin, kalau memberi apa-apa, kalau beramal apapun tidak merasa kehilangan. Sedekah apa ae enggak merasa kehilangan. Memberi takjil ke musola, ke masjid, kemanapun jenengan tidak merasa kehilangan. Ini yang paling dibenci oleh iblis. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab? Demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti
kabur. Makanya Umar dijuluki dengan Umar Al-Faruq. Rumahnya orang dulu itu pintunya mesti ditulisi Umar Faruq supaya tidak didatangi iblis. Sekarang nggak ada. Rumahnya orang-orang zaman sekarang apa? Karena anak-anaknya suka ini artis Korea, mesti ada K-pop di depan rumah. Ya, statusnya itu kan semuanya di situ. Jadi nggak ada tulisan Umar Al-Faruq, malah mendatangkan iblis. Lalu Utsman bagaimana? Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib bagaimana? Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Ini kata iblis. Amalan yang dapat menyakiti iblis. Apa amalan yang dapat menyakitimu? Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap orang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya satu derajat. Jika seorang umatku berpuasa seperti Ramadan ini, tubuhku terasa keringatan hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Tapi umat Nabi Muhammad di zaman akhir tidak sama dengan umat Nabi Muhammad yang masih dekat dengan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dulu setelah puasa berbuka cukup dengan kurma 1, 2, dan 3. Sekarang enggak, sore-sore sudah minta uang untuk beli es. Nah, sak kresek, beli takjilan, apapun dibeli. Akhirnya iblis hanya menahan lapar seharian. Setelah itu pulih lagi, tenaganya iblis pulih lagi. Akhirnya hanya sedih setengah hari. Setelah itu sepanjang malam dia bahagia. Dengan kalau puasa tambah ngirit atau tambah boros? Boros. Berarti masih kalah dengan iblis. Bagaimana kalau orang itu bersedekah? Itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa seperti itu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Yaitu suara kuda perang di jalan Allah. Kalau sekarang tidak ada kuda, berarti adanya mobil, suaranya mobil yang untuk berperang, berjihad di jalan Allah atau fisabilillah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam, bukan sedekah terus membawa wartawan. Itu malah membersihkan wajahnya iblis, tidak mencoreng wajahnya iblis. Apa yang dapat menusuk matamu? Jadi ketika kita sholat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Ketika orang sholat berjamaah. Sekarang tidak boleh jamaah harus 1 meter. Iki rada gak ngelu sirahe iblis ya. Nah, makanya langgar bubar masjid korat karet, bergajul podo ucul, wong cilik podo keluwen. Apa yang paling mengganggumu? Yakni majelis para ulama dan majelis taklim. Ini yang paling mengganggu iblis. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Maka usahakan jangan sampai makan minum dengan tangan kiri. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Yang kukunya panjang-panjang ya dipotong biar tidak ditempati iblis. Ini dawuhnya Nabi, bukan dawuh saya ini.
Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Ini orang-orang yang pemakan riba adalah teman-temannya iblis. Saya pernah menjelaskan ini, ditanya orang, Gus, saya ini kan dipinjem orang uang, tapi saya nggak punya uang, saya punyanya gabah atau beras, pinjam 1 kintal. Ketika nyaur mengembalikan uangnya, ini pinjamannya, ini sebaiknya berupa gabah beras atau uang. Jenengan bagaimana? Nah, kalau ingin tidak memakan riba, maka kembalikan gabah atau beras. Andai kata dengan harga dulu 1 kintalnya katakanlah 300.000, ketika mengembalikan 350, ya tidak apa-apa dikembalikan dengan 350 dengan harga yang sekarang. Contohnya begini, saya di toko nitip semen 100 sak dengan harga saya ketika nitip, akhirnya kan dijual belikan oleh tokonya. Ketika saya butuh, semennya sudah menjadi harga 100.000. Maunya saya dikasih berapa? 50 sak. Ya nggak mau, karena apa? Ini kalau dulu ya berarti kembalinya adalah saknya, bukan uangnya. Okay. Siapa sahabatmu? Orang yang suka berzina. Siapa teman tidurmu? Orang yang suka mabuk. Siapa tamumu? Yaitu para pencuri. Ini bergajul, ini tamunya iblis. Siapa utusanmu? Yakni tukang sihir, dukun, tukang santet, dan penyebar virus. Ini temannya, ini utusannya iblis, wali-walinya iblis ini. Apa yang membuatmu gembira? Orang yang suka mengucapkan kalimat, kamu saya cerai. Wes kowe angel-angel mulya nang mbokmu. Itu yang paling disukai iblis. Jenengan secara hakikat itu sudah sama dengan mentalak, makanya dilarang mengucapkan seperti itu. Marah kepada istri tidak boleh mengucapkan kalimat cerai. Tidak mengucapkan kalimat cerai, Gus, tapi saya bilang, wes mulya nang ibumu, kembalilah kepada orang tuamu. Sama. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Wis gak sholat, dicegat satpam nang ngarep, cegat sembarangan gak sholat. Piye? Terus cari-cari dalil di fikih. Tarkul mafasid. Dalil di fikih gak saya lanjutkan, sudahlah. Enggak apa-apa. Alhamdulillah kita masih sholat Jumat lengkap. Okay. Berarti masih kuat, alhamdulillah. Moga-moga tetap zona hijau karena iblis masih kalah. Siapa manusia yang membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Iblis bisyalah waktunya masih panjang, nanti dulu kamu sudah masih sibuk ya. Iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak Muhammad, tidak. Tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu, sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tidak bisa melihatku. Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang alim, yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurutmu? Tidakkah kau tahu wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Yang gelang kan sampai sak sikut, yang ngomong krimpyang, krimping, ini ciri-ciri orang tidak akan ikhlas. Saya ceritakan kan, ada orang kesini kanan kirinya gelangnya krimpyang, krimping, yang ngomong sama saya tanya, loh Bu, wah gelangnya rantai kayak gelangnya siapa itu? Don King. Napa to Gus, niki senes emas kok Gus? Ini bukan emas Gus. 1 minggu kemudian, setengah bulan kemudian kembali ke sini nangis-nangis.
Ada apa Bu, Ibu nangis? Ya Allah Gus, saya mau menjual gelang saya, katanya ini bukan emas. Loh, lah kemarin di sini saya tanya, katanya bukan emas. Loh kok sekarang nangis-nangis padahal itu adalah emas. Nah, kan berarti salah siapa? Jadi tangan kanan kiri ini ada 10 gelang emas geronjongan kelincang kelincing. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Iblis dibantu oleh 70.000 anak-anaknya. Tahukah kamu Muhammad bahwa aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 setan. Kalau ingin jelasnya nanti baca Fathul Bari, sarahnya kitab Sahih Bukhari. Ya, itu dijelaskan. Sebagaimana sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua, sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid, orang yang sedang melakukan zuhud atau sufi. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia, sehingga ia tidur pada waktu sholat jamaah, ngantuk. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Saat duduk di majelis taklim, aku beri cipratan kencingku, maka ketika duduk di majelis taklim matanya ngantuk. Nah, ini kata iblis kepada Nabi, ya, saya hanya mengikuti. Ingat-ingat, makanya wudhu sebelum berangkat ngaji biar tidak dikencengi iblis. Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramahnya ulama, sedang ngaji di majelis taklim, hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Senden nang tembok ambil ngowoh-ngowoh. Loh, saya nggak menghina jenengan, saya menyampaikan apa yang disampaikan iblis kepada Nabi, ditaburi oleh bubuk-bubuk ciptaan iblis. Ngeres, akhirnya mata kita kan terasa ngeres. Ini yang ditaburkan oleh iblis. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Orang itu kalau tidak saya tolong, mampus dia. Berbuat apapun dia ceritakan pada orang lain. Anaknya diterima perguruan tinggi diceritakan, ini diceritakan, itu diceritakan, semua diceritakan. Akhirnya 99% pahalanya terhapus. Pada setiap wanita yang berjalan anakku, dan setan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasi agar setiap orang yang memandanginya mengeluarkan syahwat. Oke, wong wedok lek mlaku gial-giol. Itulah wong wedok niku dipacaki model opo wae ketok api. Lengene dawa api-api lek dirotok semakin menggairahkan. Oke. Auratnya semakin dibuka titik-titik semakin menggairahkan. Karena apa? Anak cucu iblis ada ditugaskan di bidang fashion. Jadi kan fashionnya semakin menggairahkan, itu adalah ide-ide dari anaknya iblis. Jadi kan lihat, wong saya setiap hari juga melihat kok. Saya tunjukkan ke anak istri saya, lihat itu jilbaban dawa dipakai lengan pendek kaosan, gitu. Jilbaban nggak taunya duduk di motor dibonceng suaminya, kaosnya beledeh ke belakang sampai sempake kelihatan. Ya nggak apa-apa, bang, memang itu tugasnya anak iblis berhasil. Yang berhasil berarti iblis kita kalah. Yang berikutnya, setan yang berkata, keluarkan tanganmu. Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu setan pun menghiasi kukunya, dikasih pitek.
hiasan macam-macam, tangannya api-api digambar kayak batik gitu, niru wong India. Saya kadang-kadang begitu kan. Terus ditanya orang ketika di Arab, kenapa ulama-ulama di Indonesia itu kok terlalu lunak terhadap syariat Islam? Ya mohon maaf ya, Islam yang ke Indonesia itu dulu kan yang membawa orang India. Kita di dalam sejarah kan orang dia membawa. Jadi walaupun akad nikahnya di masjid, pakaiannya kayak orang India. Jadi lihat itu, walaupun akad nikahnya di masjid, pakaiannya persis orang India, udulnya tetap kelihatan. Gitu. Mantenan lek gak nanggap nyanyian gak nyawer, gak mantep. Karena apa? Sanatnya Islamnya orang di Jawa ini dulu dari saudagar dari India. Kalau dari Arab mesti berukut-berukut, gitu. Nenek moyang kita dulu kan pakai baju bajunya tipis-tipis, ada kembang-kembangnya, tapi kulitnya kan kelihatan. Dulu orang biasa, bunyai pun pakaiannya seperti itu. Itu paling sopan di tahun 60 ke sana. Kecilan saya kan masih banyak seperti itu. Ibu saya dulu aja mudanya juga begitu. Nah, akhirnya mereka anak-anakku selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu lainnya untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas. Namun mereka tidak merasa. Tahukah kamu Muhammad bahwa ada rahib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggoda hingga ia berzina, membunuh dan kufur. Siapakah itu? Bal'am, Kiai Barseso. Ini sudah ahli zuhud 70 tahun. Akhirnya digoda oleh iblis, jatuhlah ke dalam lembah kehinaan. Bagaimana cara iblis menggoda kita? Tahukah kau Muhammad, dusta berasal dariku. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia adalah kekasihku. Tahukah kau Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Jangan sampai kayak iblis menasihati Adam dan Hawa. Sama tak kandani, percaya kena gak percaya kena lo yo. Tapi kalau ngomong aku bener, aja sampai sampean getun. Saya kasih tahu ya, jangan menyesal loh nanti. Nah, ini kan gaya-gaya omongannya iblis. Apa kesukaanmu? Ya ini orang yang gosip atau ghibah dan namimah atau mengadu domba. Apa yang menjadikanmu gembira? Ya ini kesaksian palsu. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa walaupun hanya sekali. Dan walaupun ia benar, sebab barang siapa membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Berarti kalau nggak nikah lagi, nah, orang Jawa ini dengan adanya begini biasanya suka bangun nikah. Kalau bangun nikah sampai 3 kali bagaimana? Berarti keempat kalinya sudah nggak boleh dinikahkan lagi. Berarti harus dinikahkan dengan orang lain. Wahai Muhammad, umatmu ada yang suka mengulur-ulur sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikkan di telinganya. Pada waktunya masih lama, waktunya cik suwe, cik lagi ngerjain tugas, cik yamene ae. Kamu masih sibuk. Lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu, paling tidak mepet. Maka sholat itu dipukulkannya ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia sholat. Namun aku bisikkan ke telinganya, lihat kanan dan kirimu. Ia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku katakan, sholatmu tidak sah. Dengan sering gak? Toleh bibi sholat, lirik. Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul?
Jika ia sholat sendirian, aku suruh dia untuk bergegas. Ia pun sholat seperti ayam mematuk beras. Jengkang jengking, gedebak-gedebuk, langsung mak pelencing. Oke, ini kalau sholat sendirian seperti ayam mematuk beras. Sering nonton mboten? Sering. Sekali, napa sering banget? Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia sholat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkan sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal sholatnya dan wajahnya akan berubah menjadi wajah keledai. Nanti ceritanya ada pada cerita keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam sholat. Angop. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, syaitan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. Maka kalau sholat ketika menguap ditutup, kalau enggak dalam kisah yang lain tangannya iblis ini dimasukkan sampai ke relung hati kita yang paling dalam, ditarik lagi. Makanya terus gelegein. Apalagi habis buka lupa tidak membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, lali saking enakin menu-menu di depannya, langsung makan banyak, langsung menguap, enggak ditutup, maka tangannya iblis masuk ke dalam perut kita. Okay? Dia pun semakin taat kepadaku. Kebahagiaan apa untukmu? Sedang aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat. Aku katakan padanya, kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya wajib untuk orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika hidupmu telah berubah, baru kau sholat. Napa kowe miskin? Lho niku wong kepet ae sugih, kowe sholat gak tahu sugih. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Sudah pernah mendengar cerita ini? Dereng? Oke, barusan tadi. Lanjutannya, wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu, padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam. Di zaman Nabi Muhammad, orang meninggalkan 1/10 saja sudah rasanya berdosa. Dulu orang berbohong saja kayaknya orang satu kampung itu sudah mendengar. Sekarang orang berbohong pun satu kampung tidak ada yang mendengar. 10 hal permintaan iblis kepada Allah. Oke. Barang siapa, berapa hal yang kau pinta dari Tuhanmu? 10 macam. Apa saja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Oke. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan. Jenengan dari kadung dua anak pinter dah suntik. Angger wong diceritani to, nggih. Duwe putu gemesno pinter, angger wong diceritani mboten. Nggih sampai ngaji telat ditutup. Mergo putune. Niki sing tas di putu iki. Ini seneng-seneng ya digawe seneng karo setan lali ngajine. Senes kula lho mboten nyindir jenengan kula. Nggih. Nah. Harta yang tidak dizakatkan, ini yang paling disukai. Aku makan darinya, aku juga makan dari makanan haram yang bercampur dengan riba. Aku juga makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Gak maca bismillah, maka dia ikut makan. Maka di Ihya Ulumuddin kan ada cerita yang ketika itu Imam Ghazali bertemu setan yang paling gemuk dan setan yang paling kurus. Yang gemuk ditanya yang kurus, kenapa kamu kok bisa gemuk? Katanya, aku karena diperintahkan oleh sang raja untuk menggoda orang-orang kafir. Orang kafir ketika makan tidak berdoa, ketika minum tidak berdoa, maka aku bisa ikut makan dan minum. Ketika menggauli istrinya tidak berdoa, aku juga bisa ikut menggauli istrinya. Nah yang kurus, kamu kenapa? Aku ditugaskan menggoda umat Islam.
ketika dia makan dan minum berdoa, menggauli istrinya berdoa, masuk ke kamar mandi juga berdoa, mau kencing pun berdoa, mau berak pun juga berdoa. Sehingga saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buang air besar dan air kecil. Itu yang dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sering lupa apa enggak? Kalau lupa diajarkan, Imam Ghazali mengajarkan kalau lupa makan dan minum sekadung garek saupo, eling ya Allah manggurung maca bismillah. Gimana doanya? Bismillahi fi awali ila akhirih. Itu yang paling sering dilakukan manusia ketika tinggal sedikit, baru ingat lupa belum baca basmalah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya. Nah, itu. Aku minta agar bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan, bukan untuk tujuan yang halal. Makanya naik kendaraan pun ada doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha innallaha ghafurur rahim. Dan numpak pesawat ada doanya, naik apapun ada doanya, pakai baju juga ada doanya. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Maka ketika masuk kamar mandi berdoa supaya jenengan tidak dilihat oleh iblis sekujur tubuh. Itu. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Makanya kalau di pasar bengok, ya, lihat di telepon sampai kak krungu mergo masjidnya iblis. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Quranku. Lebih mudah menghafal nyanyian apa? Al-Kahfi Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ya. Makanya ini iblis minta kepada Allah supaya syair-syair itu dijadikan Quran baginya. Dengan lebih mudah menghafalkan syair daripada menghafalkan Quran. Ketika saya tantang hafalan ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi, enggak ada yang daftar. Lek tak kongkon nyawer ambek dangdutan mesti akeh sing daftar karena sudah hafal. Jadi iblis juga menyukai orang-orang yang berbuat boros. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. Itulah yang dikatakan iblis. Nanti selanjutnya itu jenengan baca sendiri. Terus apa yang dikatakan oleh kata di waktu ia sedang bersuara? Ketika musim hujan di pinggir rumah kita, di sawah, di kebun, kata selalu bersuara. Dengarnya jenengan apa? Teot, teblum, teot, teblum. Kata itu selalu bertasbih kepada Allah dan bertakbir kepada Allah. Bunyinya teot, teblum. Padahal itu subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Jenengan disindir kata. Saya saja kata-kata. Sepanjang hidup saya, mulut saya ini selalu saya basahi dengan saya bertasbih kepada Allah. Sehingga sampai dulu ketika Nabi Daud, ada sekian kata di dekat saluran air rumah Nabi Daud alaihissalam, dan kata berkata, wahai Daud, engkau berbangga di hadapan Allah dengan bertasbih. Sesungguhnya selama 70 tahun lidahku tidak pernah kering dari zikir kepada Allah. Dan sesungguhnya selama 10 malam aku tidak menginginkan makan dan minum karena sibuk dengan 2 kalimat, yaitu tasbih dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus berirama teoteblum, 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 teoteblum. Jenengan tidak bisa memahami, itulah tasbih yang dibaca oleh. Saya pernah diundang orang ngaji, di sebelahnya ada kolam, wah tasbihnya ini mau saya sirep apa enggak? Sirep enggak, ini tasbih. Akhirnya saya minta janur, terus saya bikin upat, terus saya doain, saya lempar ke kolam. Saya kasih tahu, wahai kata sebagaimana Nabi Daud, ini aku perintahkan kamu supaya berhenti ya sebentar, suaranya jangan dikeraskan ketika kamu tasbih karena aku mau ngaji. Ya sirep, tapi tetap tasbih, tidur. Nah,
itu tasbihnya podo. Maka ketika pendeta Yahudi bertanya, apa yang dikatakan kata ketika berbicara? Yaitu kata sedang bertasbih. Apa yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu sedang berkicau? Ada yang pernah ngaji kitab Uskuriyah? Nah, ada yang pernah ngaji? Pernah Gus, tapi lupa. Dulu kan setiap Ramadan mesti kan banyak yang ngaji kitab Uskuriyah. Uskur itu artinya apa? Banu munu emprit, burung pipit, jadi petuahnya manu emprit. Saya yakin kalau mondok di mana Sumbersari pasti ngaji Uskuriyah. Wong sekolah di Al-Fatah aja pernah ngaji Uskuriyah. Sampai burung prit itu akan menuntut kita apabila satu hari kita membunuh dia tanpa alasan. Oh, kita ini dikasih perlambang dengan burung emprit di sawah, di gurah. Apa nih wong dungboko krungu sampai kok makan. Nggih. Ngurai ra karo kan nggih kentong tong jare burung prit. Walah, kowe ora ngerti ceritane tentang manuk emprit. Saya dulu kalau disuruh ibu saya menjaga sawah di Mataan, burung prit saya biarkan aja. Ibu saya datang ngomong-ngomong, "Nek manuk kok jarno ae." Lah burungnya saya bilang, "Prit, kowe lek mencelok tok nang kene gak apa-apa, mangan nggone wong-wong kono lho." Ya. Dia saya kasih tahu, wahai burung pipit, kalau kamu ingin istirahat dikejar-kejar orang, silahkan kamu istirahat di atas padi saya, tapi jangan kamu makan, nanti saya dimarahi ibu saya. Kamu lapar makan di tempat lain. Ternyata di tempat saya utuh. Ibu saya suudon, saya gak jaga manuk, gak cukup manuk. Karena saya sudah tahu cerita Uskuriyah tentang manuk emprit. Jadi dia bertasbih sambil berterbangan. Karena dulu ada kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Emprit ini mengambil air dan dikibas-kibaskan airnya di atas apinya Namrud. Burung-burung yang lain mengatakan, wahai burung pipit, kenapa kamu begitu? Gak mungkin. Yang namanya apinya Namrud padam dengan air yang kamu bawa dengan sayap-sayapmu. Tapi kata burung emprit, nanti jika aku ditanya oleh Allah, maka aku berkata, walaupun dengan cara begini aku pun berjuang untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bukan seperti kalian. Walaupun hanya mengamalkan satu ayat pun aku juga amalkan. Aku pun ikut berdakwah. Bukan seperti kalian, kowar-kowar saja di pasar. Maka apa kata emprit? Emprit katanya biar tidak dikatakan oleh Allah, tinggal diam. Burung pipit ketika berkicau, itu halaman 58. Bait yang di bawah, burung pipit ketika berkicau mengisyaratkan kepada semua manusia, jangan cuma bisa berkoar-koar, mengaku bisa begini dan bisa begitu. Banyak menantu bodoh suka menceramahi mertua. Mertua dijadikan pembantu di rumahnya sendiri oleh menantunya sendiri. Ini burung prit, sudah ketemu? Ya. Banyak orang mengaku alim dan pandai berceramah, tapi tidak memiliki satupun kitab agama. Banyak orang bodoh berkumpul membahas masalah untuk membuat fatwa dan menyesatkan orang alim. Sekarang ada satu profesor, terus 100 orang. Profesor ini kalah suara dengan orang-orang bodoh. Kalau hukumnya demokrasi gimana? Kalah toh? Walaupun yang benar ini kata profesor, tapi tetap kalah dengan orang bodoh. Ini sudah dikomentari oleh emprit burung pipit. Banyak orang yang hanya bisa memimpin ritual keagamaan sudah disebut ulama. Ini diguyu oleh emprit di rumahnya. Didit. Apa sekarang contohnya kalau di kita? Jadi hanya bisa memimpin ritual keagamaan sudah dianggap ulama. Apalagi di kota besar seperti Jakarta, suara enak bisa ndagel sedikit gitu jadi ustadz di sana. Kalau ingin terkenal lari ke Jakarta. Nah, banyak orang yang ngaku paling banyak memiliki prestasi dan jasa justru semakin menyengsarakan umat dan negaranya.
Janganlah ngaku ini dan itu jika prestasinya nol besar. Ini dikomentari oleh burung emprit atau burung pipit. Oke. Kalau ada di depan rumah, sapa nek tamu teko, iki bakal ketemu jodoh anakku iki. Nah, sampai dinilai seperti enggak. Burung pipit kalau berada di depan kita, sebenarnya dia mengingatkan kepada kita bahwa kita itu masih terlalu tulul amal, panjang angal-angan. Ya, dikomentari. Kalau ada perenjak, ada tamu iki. Nah, ya. Itu yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampun bisa memuaskan panjenengan cerita ini? Oke. Jadi jangan sampai kita disindir burung emprit. Jangan sampai itu keledai yang meringik sama dengan ketika ada kuda. Makanya sampai orang pun membaca Quran itu kalau pembacaannya tidak ikhlas dan sebagainya, nanti sama dengan masih bagusnya khimar beker. Khimar beker itu keledai meringik. Walaupun jenengan ini hafal Quran, semuanya hafal Quran, ketika ngaji tarifnya mahal, berarti jenengan bacaannya itu diibaratkan sama dengan ringian keledai. Kalau orang Jawa bilang sama dengan lebih bagusnya khimar beker. Tahu beker kan? Bahasa Indonesianya meringki. Ini lanjutannya, mungkin pertemuan berikutnya saya bacakan ayatnya untuk cerita tentang Khidir dan Nabi Musa. Oke, hari ini saya kasih kesempatan jenengan untuk bertanya karena masih ada waktu 10 menit. Kayaknya bertanya di grup kok nggak ada yang mau tanya. Atau malah enak tuh tanya di grup. Oke, monggo. Ashabul Kahfi itu hidup di masa Nabi Isa. Oke. Ada yang tanya lagi? Ashabul Kahfi hidup di masa Nabi siapa? Oke, monggo. Ashabul Kahfi ditunggu sama anjing. Oke. Anjingnya itu hidup Apa mati? Mati Oke. seperti Ashabul Kahfi itu. Oke. Menunggunya di luar apa di dalam? Oke. Nah. Ampun, ada lagi? Jadi Ashabul Kahfi ini cerita melegenda sebelum Nabi Isa dilahirkan. Legenda ini sebenarnya sudah ada sejak setelah Nabi Musa. Turun-temurun legenda ini sampai jadi legenda yang luar biasa menyebar kemana-mana. Sehingga sampai kepada masanya Nabi Muhammad, itu legenda itu ceritanya masih kental. Nah, bahkan di dalam satu kitab dijelaskan, Nabi Isa pun menjelaskan nanti tentang Ashabul Kahfi. Makanya di dalam Bible itu namanya The Seven Sleepers, 7 orang pemuda yang tidur, gitu loh. Nah, dijelaskan nanti setelah kematianku mereka akan bangun. Di zaman dulu itu ada kerajaan Romawi tapi wilayah timur. Wilayah timur itu Romawi dulu sampai sepenanjung Arab sampai perbatasan di Asia Selatan. Nah, itu namanya Romawi Timur. Ada raja yang boleh menyembah berhala-berhala, termasuk agamanya adalah agama keyakinannya bangsa Romawi kuno menyembah berhala. Rajanya namanya Dikianus. Nah, Dikianus ini mengumpulkan orang-orang alim untuk menjadi penasihatnya, termasuk ketujuh pemuda ini adalah orang-orang alim yang menjadi penasihat raja. Yang 3 berada di kanannya, yang 3 berada di kirinya. Ketika Dikianus diserang oleh raja lain, Dikianus kaget, pusing sampai terpelanting, maka dia baru sadar bahwa katanya Dikianus itu Tuhan, tapi ternyata Dikianus diserang oleh musuhnya masih gelabakan. Maka dia meyakini bahwa Dikianus bukan Tuhan. Jadi cerita itu sudah ada sebelum Nabi Isa dan berlanjut sampai Nabi Muhammad.
Di dalam kitab-kitab tidak dijelaskan pastinya pada masa siapa, tapi legenda itu di kitab-kitab diceritakan setelah Nabi Musa dan sesudahnya Nabi Isa. Jadi tidur sebelum Nabi Isa dilahirkan, bangun setelah Nabi Isa dilahirkan. Pada waktu dibangunkan, negaranya, kerajaannya berubah. Rajanya bukan Dekianus lagi, tapi rajanya Abdurrahman. Ya. Semua bendera di kerajaan itu tulisannya La ilaha illallah Isa Ruhullah. Dulu bukan itu benderanya. Nah, sehingga cerita itu berulang sampai ke zaman Nabi Muhammad. Jadi pastinya di dalam sejarah terjadi sebelum Nabi Isa dilahirkan dan bangunnya setelah Nabi Isa dilahirkan. Bagaimana keadaannya seperti yang dijelaskan di Quran, ketika masuk ke dalam gua berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah mengumpulkan telinganya terus tertidur dan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya dan memerintahkan kepada malaikat lain untuk membolak-balikkan tubuhnya. Kalau pada waktu pagi dibalikkan ke arah timur supaya terkena matahari. Kalau waktu sore begini mau tenggelam dibalikkan ke arah barat seperti yang ada di ayat, supaya tidak rusak. Terus bagaimana kondisi anjingnya? Anjingnya tidak tertidur selama 300 tahun dan 9 tahun. Posisinya berada di mulut gua menjaga tuan-tuannya yang sedang tertidur. Maka anjing itu karena sangat patuh dijulukilah dia namanya Kitmir. Ya. Jadi anjingnya tidak tidur. Kejadian itu sebelum Nabi Isa dan terjadinya setelah Nabi Isa wafat barulah dia bangun. Karena Raja Abdurrahman itu ada setelah Nabi Isa wafat. Ngerti nggih? Jadi itu sejarahnya. Nanti jenengan baca ayatnya. Terus kemarin ada yang tanya nama anjingnya siapa, nama Ashabul Kahfi siapa. Sudah toh? Ya sudah saya jawab di grup. Jadi sebelum memeluk agama tauhid, karena dia adalah orang Romawi, sebelum memeluk agama tauhid namanya Maximilian, okay? Terus setelah memeluk agama tauhid namanya Muxalmina. Sebelum memeluk agama tauhid namanya Tamlisius. Setelah memeluk agama tauhid namanya Tamliho. Sebelum memeluk agama tauhid namanya Martin, itu jenengan di halaman 67. Ya, di halaman 67. Itu sudah saya jelaskan. Ini tinggal baca. Terus bagaimana faedahnya nama-nama Ashabul Kahfi di kitab Khasyatus Shawi ini sarahnya Jalalain, kitab tafsir Jalalain menjelaskan banyak faedah tentang Ashabul Kahfi seperti yang saya ajarkan kemarin untuk wabah. Satu, kalau jenengan ada kebakaran, ingin memadamkan kebakaran, ternyata pemadam kebakarannya belum datang, maka tulislah nama-nama Ashabul Kahfi seperti di atas pada secarik kain, kemudian lempar ke tengah-tengah kobaran api. Orang dulu kan nulis terus ini ujung-ujungnya disabut dong. Oh, sakti bener ya. Gak ngerti ini ujung-ujungnya ditulis nama Ashabul Kahfi terus padamlah apinya. Kedua, untuk menenangkan bayi yang punya cucu masih kecil nangisan, tulis ki Ashabul Kahfi dikalungkan. Dulu kan mesti ada kalungnya loh. Ben gak keri ngaji, ben gak nangisan. Nah, ini ditulis nama Ashabul Kahfi. Untuk menjaga tumbuhan dan mendapatkan panen yang berlimpah, tulis dimasukkan ke bumbung bisa, dicepno di sawah. Kemarin Pak Jamal tanya, Gus, saya biar tempe saya laris, saya biar bisa jual tempe 1 kintal sehari, tanaman saya laris, bagaimana caranya? Caranya ikuti kajian tafsir Jalalain surat Al-Kahfi ya. Sekarang jawabannya di sini Pak Jamal. Untuk menghilangkan demam, sakit-sakit yang lain, tulis nama-nama tersebut pada sepotong kain, dikompreskan, insya Allah hilang. Kalau punya anak atau jenengan yang hamil, ingin lahirnya lancar, tulis ininya nama Ashabul Kahfi, ikatkan pada paha sebelah kiri. Nanti
Jadi tanya bidan ini kenapa Bu gini apa? Nah, ini jimat itu kok Gus Wid. Loh, ini memang di tafsir Jalalain yang sarahnya itu dijelaskan begitu. Ya. Untuk menolak pencuri atau perampok, tulis nama-nama Ashabul Kahfi. Kalau punya tebu luas, gudangnya besar, tulis Ashabul Kahfi di sutra atau lepengan kuningan. Ya. Tempelkan pada dinding toko atau pakukan di kayu kusen, ya, plafon atau atap yang gak ada toko, ben gak dicolongi wong. Sebaiknya nama-nama Ashabul Kahfi selalu dibawa kemana-mana. Ya. Bisa digunakan secara khusus, tapi khusus tidak saya terangkan di umum. Ya. Ini tentang Ashabul Kahfi sudah selesai. Besok kita memasuki cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kenapa Nabi Khidir dan Nabi Musa harus bertemu di Majma'al Bahrain? Tapi yang biasa ikut di Majma'al Bahrain gak hadir ini. Ya. Jadi besok saya terangkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sampun nggih? Karena ini sudah jam 3 kurang 1 menit. Saya minta kalau di majelis HP-nya dimatikan, ya. Jangan saya selalu mengisyaratkan setiap hari matikan. Sampun, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Besok mudah-mudahan bisa ngaji lagi. Ya. Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, sebagaimana Allah melindungi Ashabul Kahfi. Mari berdoa sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana babal khair, Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah.